kita lanjutin teman-teman ya. Sekarang kita bikin dulu halaman update mhs.php. Karena sebelumnya adalah namanya update mhs. Nah, sekarang idenya gimana? Idenya untuk menghapus data, kita sudah belajar, kita butuh yang namanya acuan untuk mengedit data. Apa acuan kita? Benar sekali, acuan kita adalah ID MHS. Jadi kita harus kirimkan ID MHS-nya bersamaan saat kita menekan tombol update. Bagaimana caranya? Kita klik di sini, kita ketik di sini, tanda tanya. Ini menunjukkan atau mengisyaratkan kalau kita mau ngirim data melalui URL-nya atau disebut juga query string, teman-teman. Kita lihat nanti, kita bikin di sini, keywordnya adalah ID MHS. ID MHS ini sama dengan, kita bakalan bikin echo di sini, sama seperti yang di atas, yaitu res ID MHS-nya. Nah, sekarang kalau kita refresh, kita sudah bisa melihat di sini, saat kita hover, akan ada ID MHS yang muncul di sini. Teman-teman perhatikan yang link di bawah ini ya. ID MHS-nya 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi setiap kita tekan tombol ini, dia membawa ID MHS yang berbeda. Kita lihat di sini, teman-teman ya. Sekarang kita bikin function untuk menghandle data yang kita kirim. Kita kembali ke update MHS. Sini kita butuh tag PHP dan kita butuh juga variabel di sini namanya ID MHS. Dan di sini yang seperti saya sudah bicarakan sama teman-teman tadi, kita mau menambahkan global variabel namanya get. Sebelumnya kita punya global variabel namanya post. Tetapi sekarang kita menggunakan global variabel namanya get. Get ini maksudnya untuk mengambil data yang kita masukkan di lewati query string ini, teman-teman. Jadi ini yang kita ambil. Sedangkan post, dia tidak bisa mengambil data yang ada di sini, melainkan data yang diproses di belakang layar ini, teman-teman. Makanya kalau untuk update, itu kita sering menggunakan get. Kalau untuk create atau menambah data, kita menggunakan post. Oke, di sini kita ambil namanya ID MHS sesuai dengan keyword, teman. Itu ID MHS. Oke. Sekarang kalau kita mau lihat, kita bikin echo aja ID MHS-nya. Maka kita bakalan melihat di sini masing-masing ID MHS yang kita klik. 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita sudah punya acuan untuk edit data nih. Sekarang idenya gini, kita mau edit data, tetapi data ini kita tampilin juga sebagai acuan gitu. Gimana caranya? Kita bikin dulu query di sini untuk mengambil datanya. Caranya, teman-teman klik query, kita bakalan select datanya, select. Di sini kita sudah belajar mengenai select, tapi kita mau select semuanya tanpa persyaratan tertentu. Di sini kita bakal bikin select datanya berdasarkan persyaratan tertentu. Select semua data dari mahasiswa, di mana ID MHS-nya itu sama dengan ID MHS yang kita tampung di variabel ID MHS ini, teman-teman. Sehingga kita sudah punya persyaratan datanya atau persyaratan query-nya, sehingga data yang kita ambil dari database ini berbeda dengan data yang kita ambil melalui halaman indeks ini, teman-teman ya. Seperti biasa, kita query. Content query. Ya, saya lupa teman-teman untuk menginclude file koneksinya. Jangan lupa untuk include file koneksinya karena dia akan error kalau nggak kita include-kan. Oke. Sebelumnya kita menggunakan while di sini, teman-teman. Tapi kalau di sini karena datanya itu hanya satu baris saja, kita tidak perlu menggunakan while. Kita tampung aja datanya. Menggunakan sama seperti yang tadi, drivernya adalah MySQLi, fetch, search dari exec ini. Kita mau rubah jadi array. Baiklah, sekarang kita
mau ambil teman-teman codingan yang udah kita bikin di tambah MHS, karena sama saja nanti skemanya kita bakalan bikin seperti ini, akan tetapi sudah ada data yang ada di sini teman-teman, sudah muncul datanya sebagai acuan. Kita ambil aja dari tabel ke tabel ini, kita kopas, kita bikin dulu tag HTML-nya, kita bikin judulnya adalah update data, dan di sini kita paste yang kita kopas tadi. Nah, yang kita ganti di sini teman-teman adalah placeholder-nya, kita hapus saja. Kita ganti dengan value. Value-nya apa? Kita echo yang sudah kita tampung di file library sini. Caranya kita echo satu persatu. Yang pertama adalah npm mhs. Kita copy saja teman-teman. Kalau untuk text area, kita masukkan datanya di tengah-tengah sini teman-teman, tanpa keyword atau tanpa tag value. Oke, di sini kita bikin nama MHS. Di sini adalah alamat. Oke. Nah, kita akan coba lihat. Kita refresh teman-teman. Kita coba klik update, maka datanya akan muncul di sini. Oke. Maka kita sudah punya acuan untuk mengedit data. Apabila teman-teman merasa npm ini nggak harus diedit, teman-teman bisa mendisable. Teman-teman bisa mendisable datanya apabila teman-teman tidak ingin user untuk mengedit data npm-nya. Akan otomatis terdisable teman-teman. Akan tetapi kita nggak belajar dulu. Maksudnya kita nggak bahas dulu tentang disable ini teman-teman. Kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi kita hapus dulu teman-teman. Kita lanjutin logika penyimpanan dari update datanya teman-teman. Kita mau kopas saja dari file tambah data. Karena logikanya bakal sama saja. Akan ada beberapa yang kita ganti. Teman-teman bisa tulis dari awal dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan teman-teman. Tapi saya mau kopas saja biar lebih cepat teman-teman ya. Kita paste di sana. Sama aja, tapi perintahnya berbeda di sini di query-nya teman-teman. Bukan insert into, tetapi melainkan benar sekali update mahasiswa set, apa yang mau di set? Data yang lama dengan data yang baru. Kita bikin terlebih dahulu apa yang kita rubah. Yang pertama adalah npm mhs. Kita rubah dengan benar sekali data yang sudah kita tampung tadi, yaitu npm. Terus apalagi teman-teman? Benar sekali nama mhs kita rubah menjadi benar sekali nama yang sudah kita tampung di variabel nama, dan yang terakhir adalah alamat. Ini adalah alamat. Dan jangan lupa di sini ada yang namanya keyword where. Kita sudah belajar sebelumnya di command prompt. Ini kita bikin sebagai acuan agar datanya itu bisa diedit secara spesifik. Bukan data yang semuanya kita edit, tapi data spesifik. Secara spesifiknya berdasarkan apa? ID MHS yang belum kita tampung sebenarnya. Kita bikin dulu di sini ID MHS. Tapi kita belum tampung di sini teman-teman. Kita mau tambahkan dulu di sini sebuah inputan, tetapi tipenya hidden, kita nggak munculin dengan nama ID MHS yang kita bikin value-nya di sini. Kita copy saja. Value-nya adalah ID MHS. Oke. Jadi kita ikut sertakan ID-nya sebagai acuan. Kita tampung juga di sini. ID MHS itu sama dengan post ID MHS. Kita rubah pesannya teman-teman. Berhasil di edit. Gagal di edit. Oke. Kita coba lakukan prakteknya. Dari sini kita ulang dari awal aja. Kita mau update data Reza Hardian ini. Sama seperti sebelumnya kita mau rubah menjadi
Pengalamannya kita merubah juga, hanya Bengkulu saja. Kita klik simpan. Dan muncul di sini data mahasiswa berhasil diedit. Kita lihat datanya. Kita lihat di sini teman-teman, datanya sudah berhasil diedit, NPM-nya berubah, namanya berubah, dan alamat itu berubah. Kita coba yang lain. Misalkan Joko Anwar, ini kita ganti jadi, kita balik jadi Anwar Joko. NPM-nya kita rubah jadi ini 150 jadi 160. Alamatnya hanya Jalan Manggis Raya saja. Kita simpan. Kita lihat data, dan datanya sudah berubah teman-teman.